Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cara Ojol Tea. Kali ini saya mau membandingkan oli-oli yang bagus buat matic, buat ojol atau belanger, seperti kulir, tukang pos, delivery dan lain-lain. Ya, yang pertama ada oli Pertamina Enduro Matic, buatan Pertamina Indonesia. Harganya 39.000 yang 0,8 ml. Bisa lebih murah atau lebih mahal, tergantung daerah masing-masing. Oli ini bersertifikat APSL JASO MB. Kekentalan atau SAE 10W 30 SNI, dan oli ini sudah full sintetik. Ya, oli yang kedua yaitu Idemitsu. Oli Jepang. Harusnya saya beli yang JASO MB kalau untuk matic, tapi nggak apa-apa karena ini sama kekentalannya, yaitu SAE 10W 30. APSL sama seperti tadi Enduro Matic, dan sama juga full sintetik. Harganya yaitu 42.000 yang 0,8 ml, yang 1 liternya 47.000. Jadi cukup mahal dibandingkan Enduro Matic. Dan ini barangnya juga susah, bengkel jarang ada. Kontestan yang ketiga yaitu Shell Advance AX7. Saya pilih oli ini karena kata teman-teman ojol ini olinya bagus. Saya juga baru pakai. Saya pernah pakai yang AX5 nya, ya lumayan bagus. Tapi yang ini AX7 juga ternyata lebih bagus. Ini sudah bersertifikat APSM ya, jadi lebih baik dari yang dua tadi. Jadi ini kelebihannya. Kemudian ini JASO MB, kekentalannya sama 10W 30 SNI, dan ini kekurangannya masih semi sintetik. Tapi apakah bisa lebih baik dari yang dua tadi? Ya, kita lihat saja bagaimana hasilnya, kekuatannya terhadap penguapan, karena kita akan membandingkan ketiga oli ini dari segi kekuatan terhadap penyusutan oli. Oke, langsung saja kita lihat hasilnya. Oli yang pertama tadi Enduro Matic 0,8 liter ya Kak. Karena saya mau mereviewnya di Honda Beat. Ini pada saat penuangan olinya tadi sudah dilihat tanggal berapa dan kilometer berapa. Untuk oli untuk video yang lebih lengkapnya silahkan dilihat satu-satu di channel ini, Cara Ojol Tea. Langsung ke pengetapan oli, yaitu pada tanggal 5 September di sekitar 14 harian 2 atau 2 minggu, pada kilometer akhirnya 26349. Jadi jarak tempuhnya kira-kira 2200-an. Nanti kita bagi tiap kilometernya berapa mililiter oli yang menguap. Ya, ini adalah oli Enduro Matic setelah 14 hari 2230 km, menyusut sekitar 500 ml, sangat banyak ya.
Saya tidak tahu kenapa ini sangat banyak sekali, tapi ya wajar saja sih karena ini dipakai terus menerus setiap harinya. Hasilnya adalah 0,224 ml per kilometer. Sekarang kita menuju ke oli Idemitsu. Ya, sekarang oli Idemitsu, oli yang berteknologi dari Jepang, sama PSL dan full static dengan yang tadi. Saya mereview ketiga oli ini di motor yang sama, kondisi suhu yang sama, dan dipakainya sama. Potongan olinya pada tanggal 5 September. Kilometer awalnya 26349. Penuangan olinya videonya kepotong, jadi ini sisanya 200 ml, karena saya beli yang 1 liter masukkan 800, jadi sisa 200 ml. Pengetapan oli Idemitsu pada 20 September, kilometer akhir 28800. Kalau mengganti oli dengan gonta-ganti merek, sarankan menambah engine plus atau pembilas mesin agar aman gitu. Selesai pengetapan oli Idemitsu, kita lihat hasilnya, sisa olinya berapa. Ya, jadi sekitar 400 ml lebih, tapi dikurangi engine plus sekitar 30 ml, jadi anggap saja pas 400 ml. Jadi setiap kilometernya 0,163 ml per kilometer. Jadi Idemitsu lebih baik ya dari Enduromatic yang 0,22 ml per kilometer. Kita lanjut ke sel AX7, apakah bisa lebih baik? Oli ini harganya cukup murah, tapi performanya nggak kalah sama yang dua tadi. Bagaimana penyusutan olinya? Langsung saja kita saksikan. Ini pada saat penuangan oli tanggal 20 September 2020 pada kilometer 28800. Olinya sangat encer ya, bagus untuk matic, jadi nggak gampang panas, tapi tetap tahan terhadap panas. Ini pengetapan oli tanggal 4 Oktober 2020 pada kilometer 31170. Berapakah oli yang tersisa dari sel AX7 ini? Setelah dikasih engine plus, olinya jadi sangat encer, jadi lancar keluar semuanya gitu. Jadi tidak perlu menunggu lama kalau nggak pakai engine plus lama, karena olinya masih kental apalagi suhu dingin.
Ya, ini adalah hasilnya. Sisa oli sel AX7 Advance yaitu sekitar 380 ml. Jadi beda sedikit sama Idemitsu ya. Cukup lumayan bagus dengan harga yang murah dan oli semi sintetik. Jadi per kilometernya yaitu sekitar 0,117 ml per kilometer yang menguapnya. Jadi kalau untuk 2 mingguan atau di kilometer 2370 itu menyusutnya 420 ml, jadi 50%-an lebih ya. Jadi setelah tadi kita lihat video pada saat penuangan dan pengetapan olinya, oli Idemitsu lebih unggul pada dari segi daya tahan terhadap penguapan ya. Jadi yang kedua sel Advance AX7 dan ketiga Pertamina Enduromatic. Dari segi performa semuanya hampir sama ya, semuanya halus, tarikan enteng dan membuat bahan bakar irit serta mesin tidak panas, tidak overheat. Ketiganya sama, halus semuanya. Untuk akselerasi untuk oli Idemitsu itu kurang ya, jadi agak lambat dibandingkan dengan Enduromatic sama sel AX7 itu oli Idemitsu lebih lambat gitu. Jadi harus ekstra gasnya, harus ekstra gitu. Jadi 0 km sampai 60 km itu agak lama. Kalau untuk AX7 dan Enduromatic itu sangat cepat. Jadi ya tergantung teman-teman mau pilih yang mana, mau pilih oli yang kuat atau yang akselerasinya cepat. Kalau yang kira-kira ganti olinya suka telat ya pilih yang daya tahan terhadap penguapannya tinggi. Tapi kalau yang suka ngebut-ngebut gitu beli yang dua itu. Apalagi Idemitsu ini jarang didapat. Kalau oli yang dua itu mudah didapatnya, apalagi Enduromatic kayak di bengkel-bengkel pasti banyak ya. Untuk sel Advance AX7 cukup memuaskan dari awal penuangan oli sampai ganti oli berikutnya. Akselerasinya tetap cepat, mesin tetap halus. Jadi untuk admin sendiri saya mau pilih AX7 walaupun penguapannya agak banyak pensutannya gitu, tapi secara keseluruhan puas gitu. Jadi tidak salah ya spesifikasinya APSM. Jadi APSM itu lebih baik dari APSL. Ini tidak ada maksud untuk mengecil-kecilkan merek tertentu atau melebih-lebihkan merek tertentu. Ini murni untuk teman-teman yang ingin tahu hasil review saya atau yang sedang mencari oli yang bagus untuk ojol, untuk delivery, kurir dan lain-lain. Terima kasih sudah menonton. Salam satu aspal.